Sebetulnya kalau boleh terus terang ya, Kementerian Keuangan di zaman Ibu Sri Mulyani itu bagus. Komunikasi digital atau orang yang berkomunikasi via digital bisa sampai menghancurkan negara nggak Mas karena orasinya Mas? Saya khawatir tuh gini, orang hanya melihat sosial media atau berbagai macam bentuk komunikasi digital lain itu sebagai alat untuk komunikasi aja. Itu tuh justru ketakutan terbesar gua, Bos. Orang tuh kalau misalnya mau kritik, dia pasti akan pakai konten yang benar. Tapi kalau udah dia sampai bikin konten bohong, masa iya cinta karena negara? Oke, halo pemirsa Retorika Show. Kembali lagi bersama gua Belmondo Scorpio dan hari ini gua bersama Bang Prabu Revolusi. Siap. Pakar komunikasi Good to be back. digital. Mantap. Sekarang udah beda ya Udah beda, tempatnya. Ternyata narsum lebih nyaman ada meja. Iya benar juga sih, itu benar. Apalagi kalau meja ada kopi. Ada kopi. Saya ini air putih. Air putih Bang. Melatih fokus. Kalau nggak kemana-mana kalau ngopi. Oh, gitu ya. Oke Bang Prabu, ini kan Bang Prabu bawa buku apa nih hari ini? Komunikasi digital ya. Cerita dong tentang buku ini Bang. Oke, jadi ini buku baru gua nih bro, tentang komunikasi digital. Tapi pendekatan gua lebih ke teori, praktik, dan implikasinya. Sedikit sekali buku-buku tentang komunikasi digital yang membahas lebih banyak ke teori komunikasinya. Oke. Karena kebanyakan kalau bicara komunikasi digital itu reflektif. Jadi tentang hubungan manusia dengan teknologi, dengan AI, dengan apa gitu. Buku-buku kayak gitu kan nggak bisa jadi buku ajar. Buat mahasiswa-mahasiswa komunikasi kita, adik-adik kita ini yang belajar komunikasi untuk tahu punya pijakan di ilmu komunikasi ke depan gitu. Nah, awal mulanya gue bikin buku ini karena mungkin sekitar 6-7 tahun yang lalu lah ya. Gue ke rektor gue di Paramadina itu mendesak agar kurikulum di jurusan ilmu komunikasi itu harus diubah. Karena udah banyak nggak relevan dengan perkembangan zaman. Ya. Masih ada komunikasi penyiaran. Masih belajar tentang komunikasi media massa gitu ya. Padahal zaman udah berubah bos gitu kan, udah digital, penyiaran udah nggak lagi kayak penyiaran dulu, ini udah penyiaran nih sekarang nih yang kita lagi mainkan ini kan. Jadi saya bilang ke Pak Rektor waktu itu, gimana kalau setiap ada domain komunikasi di nomenklatur kurikulumnya, kita tambahin digital aja Pak gitu, komunikasi digital, penyiaran digital, supaya penyiarannya kita pelajari sebagai landasan untuk masuk ke dunia digital. Jangan sampai nanti para pengajar, mahasiswa itu mempelajari masa lalu. Kita lupa menyiapkan mereka buat masa depan. Gitu kan. Waktu kita mulai masuk ngajar, karena disetujui nih sama Pak Rektor nih. Oke deh, kita ubah gitu ya. Dosen-dosen lain juga sepakat. Begitu saya ngajar, lah referensinya kok jarang bos tentang komunikasi digital ini. Jadi waktu kita ngajar komunikasi masih pakai buku-buku lama, Little John lah, ya, Newman lah. Wah itu buku-buku keluaran tahun 80-90-an. Memang itu gudangnya teori komunikasi. Ya kita ngomongin apalah, Spiral of Silence, Jarum Suntik, apapun itu ya ada di buku itu. Hanya apa itu masih relevan ke komunikasi sekarang? Atau kalaupun masih relevan, apakah perlu kita rekonstruksi ulang biar sejalan dan bisa menjelaskan fenomena yang ada sekarang. Karena nggak ada buku-buku referensinya, akhirnya gue kepikiran, kita bikin aja buku referensi buat para dosen, mahasiswa S1, S2, S3 belajar meneropong tentang komunikasi digital ke depan. Nah di sini gue kumpulin teori-teori komunikasi yang sekarang, yang datangnya dari jurnal-jurnal terbaru. Gua recap, termasuk juga teori-teori yang gua buat sendiri, dan juga beberapa teori komunikasi lama yang kita rekonstruksi ulang agar bisa menjelaskan fenomena yang sekarang. Harapannya ini bisa menjadi referensi buat teman-teman, mahasiswa gitu ya, melihat ilmu komunikasi di era digital. Bukan lagi memaksakan teori komunikasi lama untuk menjelaskan fenomena di ruang digital yang jelas berbeda gitu, DNA-nya aja udah beda bos.
Mudah-mudahan ini bisa bantu gitu. Ini buku masa depan lah ya. Buku masa depan, mudah-mudahan. Mudah-mudahan buku masa depan. Oke, Mas Prabu, karena Mas Prabu adalah ya kita kategorikan sebagai pakar komunikasi digital. Ya. Gua mulai dari satu pertanyaan pertama, yaitu Mas Prabu, apa sih yang menyebabkan hoax itu jauh lebih menarik dibanding fakta, Mas, di dunia digital, Mas? Karena hoax jauh lebih menarik ya, benar ya? Betul. Paling cepat nyebar ya? Betul. Apa menurut Mas Prabu tuh? Sebetulnya ada dua hal. Yang pertama adalah sifat manusia itu sendiri. Itu juga kita nggak bisa hindarkan. Ya. Bahwa manusia memang lebih suka pada cerita-cerita yang berpolemik. Itu kan dari zaman dulu. Ya. Kita tuh dibesarkan ya dari Bro Belmont kecil sampai sekarang, gua dari dulu kecil sampai sekarang itu dengan kisah peperangan, kisah pengkhianatan, superhero identik dengan perlawanan, ada musuhnya gitu kan. Jadi kita tuh dibesarkan dengan cerita-cerita yang penuh dengan perseteruan, konflik dan seterusnya. Itu kan memicu ya alam bawah sadar kita untuk selalu haus akan cerita-cerita konflik. Makanya ketika ada hoax, pasti itu akan lebih mudah diterima. Karena alam bawah sadarnya membutuhkan itu semuanya ya gitu. Diperkuat lagi sekarang dengan algoritma tentunya ya. Algoritma kita kan betul-betul menghitung entah itu kontennya positif ataupun negatif. Kalau dalam sepersekian menit mendapatkan interest dari audiensnya, mendapatkan engagement yang bagus dari followersnya, maka dikasih lagi boosting gitu kan sama platform untuk semakin viral. Jadi dua hal ini, yang pertama kebutuhan manusia, ya, kehausan manusia akan cerita-cerita konflik, cerita-cerita drama. Yang kedua dengan algoritma, cocok nih kawin bareng. Makanya kenapa hoax jadi lebih mudah untuk hoax jauh lebih mudah disebar. Gitu. Bahkan negara agak keteteran tuh untuk buat kanal-kanal cek fakta. Betul. Atau ini hoax. Sebetulnya ada teori juga nih bos. Jadi gini, manusia itu ya kalau mencerna informasi itu sifatnya pasif. Beda sama ketika manusia mencerna atau mencari hiburan. Jadi ini kajiannya ada. Saat kita mencari hiburan, kita kan aktif. Kita cenderung mencari hiburan dengan secara aktif ya, searching menemukan gitu ya? keywordnya, searching dan semacamnya. Sementara itu kalau berita itu kan kita pasif, kita lagi cari yang lain, tiba-tiba muncul, gitu kan ya. Itu dari dulu tuh, dari zaman media massa, komunikasi massa, ya, disebut dengan teorinya user and gratification dan entertainment theory. Jadi memang manusia itu sekali lagi makhluk hiburan nih, yang penuh penuh keinginan untuk mendapatkan penghiburan. Jadi pada saat hoax itu disajikan dalam bentuk drama, pasti manusia secara naluriah akan menyerap, ya, karena dia tidak punya secara psikologis ya, nggak punya mekanisme untuk bertahan. Beda pada saat bentuknya adalah berita atau informasi. Nah kebanyakan kan yang cek fakta itu bentuknya informasi, betul. Konfirmasi, betul. Maka dari itu saya selalu bilang nih, logika di media baru ini beda. Termasuk para humas, PR, mungkin juga sekarang Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia ini ya. Betul. Dalam menjawab hoax, mengkonfirmasi berita di FK dan seterusnya, itu nggak cukup hanya dengan bilang bahwa ini hoax. Nggak cukup dengan hanya bilang datanya nggak seperti ini. Harus dibikin cerita ubalik. Jadi kalau perlu ada dramanya, ada ceritanya, ada lucunya. Bener, gitu ya. Harus kayak gitu karena memang sifat manusianya ya seperti gitu, bos. Gitu. Coba sekarang lu bikin konten atau terima konten ya, nggak ada musiknya, nggak ada unsur dramanya, kan garing gitu ya. Oh, itu yang menyebabkan akun-akun yang mencoba untuk memberantas hoax tadi jadi kurang menarik. Karena bentuknya hanya konfirmatif gitu kan. Dan disajikan dengan data cap hoax gitu ya. Iya, cap hoax ini hoax. Gitu. Ya. People don't buy it gitu. Karena secara naluriah ya manusia memang tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang dibutuhkan. User and gratification theory tadi itu. Ya, kalau bentuknya hiburan, pesannya akan masuk sebagai hiburan. Dan karena bentuknya hiburan, maka manusia secara psikologis, secara psikis itu membuka
naluri bertahannya terhadap informasi gitu. Oke. Tapi kalau bentuknya informasi, sebelum apa-apa, dia langsung bikin defense mechanism. Oke. Bener nggak nih? Ini sih pasti pemerintah hanya nggak pengen disalahin aja atau apalah gitu, itu seperti itu. Oke, anggaplah naluri manusia tadi kalau memang berita dia pasif, kalau hal yang hiburan dia akan mulai mencari gitu. Tapi dalam satu waktu, kan agenda-agenda pemerintah kan dalam hal ini juga penting untuk diinformasikan kepada publik. Betul. Semua program pemerintah, misalnya Pak Prabowo punya MBG lah, sekolah Garuda lah, dan banyak lainnya lah. Kalau itu juga dikemas dengan cara yang hiburan, tentu jadinya marwah pemerintah menjadi turun nggak sih, Mas Prabu? Atau gimana? Supaya ini saya lagi berpikir, gimana caranya program pemerintah yang baik-baik ini tuh benar-benar sampai dan benar-benar orang akan cari, itu gimana sih tipsnya, Mas Prabu? Biar orang mau cari gitu. Ya kita harus menghitung ya antara proporsi mempertahankan marwah Nggak, dengan efektivitas pesan itu sampai ke publik. Sebelumnya, kalau Mas Gibran selalu sampai pesannya, tiba-tiba kucing muncul gitu kan? Ya karena kan dibentuknya storytelling gitu. Dan kan. itu berhasil. Ada drama berhasil gitu. Apa akun Presiden Republik Indonesia juga harus melakukan hal yang sama? Itu pertanyaannya. Ya mungkin tidak harus sampai seperti terlalu mengikuti kepada ekspektasi publik ya atau tren. Tapi juga jangan sampai berjarak sekali gitu ya. Karena kan tetap tujuan komunikasi itu kan intinya pesannya harus sampai kan. Siklus komunikasi itu kan jelas gitu. Kalau kata Laswell itu kan dari komunikator masuk ke pesan, pesannya ke media, medianya ke komunikan. Kalau nggak nyampe komunikan ini gimana mau ada umpan balik? Kan harus dari komunikan dulu nih gitu. Nah sekarang gimana caranya sampai ke komunikan ini kan? Ini PR besar komunikasi dan para pelaku komunikasi sekarang ini, mau di pemerintah, mau di usaha, mau di organisasi, gimana pesannya nyampe ke orang yang diajak ngomong. Lebih bagus lagi kalau dia memberikan respon. Apalagi di zaman sekarang komunikasinya kan dua arah, interaktivitas. Gimana caranya si komunikan yang awalnya hanya menjadi target dari pesan justru menciptakan pesan balik gitu. Sehingga akhirnya jadi viral ya, menjadi apa yang kita bilang sekarang ini FYP dan seterusnya itu gitu. Ya aku tuh kepikiran gini tuh. Kalau di partai politik kan admin yang paling lucu Gerindra. Admin Gerindra kan. Presidennya Gerindra. Aku pikir akan menggunakan treatment yang sama karena memang berhasil gitu kan. Ternyata kok beda jauh gitu. Tapi Gerindra memang bagus kan. Admin partainya bagus. Maksudnya dia interaktif dan lucu gitu. Apalagi di TikTok ramai saat itu. Aku berpikir apakah pemerintah juga harus mengambil cara komunikasi semacam itu biar terjadi dua arah gitu. Tapi memang yang paling penting adalah di luar bahwa kita harus comply ya dengan teknik komunikasi terbaru, juga otentitas ya dari subjek komunikatornya. Pertanyaan besarnya kan adalah apakah Presiden Prabowo seperti itu? Itu juga penting. Kepribadiannya jelas tidak seperti itu. Kepribadiannya sehingga orang juga tidak melihat bahwa ini admin nih gitu ya, bukan Presiden Prabowo. Karena kan saat mereka follow akun Pak Prabowo kan mereka memang pengen mendapatkan sisi lain atau informasi pertama dari Pak Prabowo kan, dari Pak Presiden gitu. Bahwa perlu ada fine tune, saya setuju. Gitu perlu. Mas Prabu, kasih dulu dong saya salah satu menurut Mas Prabu lembaga negara yang humasnya PR-nya agak menarik, ada nggak sih yang Mas Prabu perhatiin? Yang agak interaktif ada nggak sekarang? Ada nggak? Sebetulnya kalau boleh terus terang ya, Kementerian Keuangan di zaman Ibu Sri Mulyani itu bagus. Oh iya. Kementerian Keuangan di zaman karena aku ingat tuh admin pajak tuh sampai komen di kolom komentar tuh ya. Itu bagus. Itu ya dikategorikan berhasil lah ya. Untuk approach orang-orang yang ada di bawah gitu ya. Iya, satu lembaga yang Kementerian Keuangan tuh kan sakral banget ya. Kelihatannya sakral sekali, jauh lah. Jauh, tapi dia bisa menjangkau ke bawah gitu. Aku ingat dia komentar itu konten-konten orang yang suka bagi-bagi harta. Ini pajaknya gimana? Orang jadi takut. Tapi kan memang itu esensinya komunikasi digital gitu. Betul. Harusnya semacam itu ya. Semacam itu gitu. Coba lu bayangin, berimajinasi aja tiba-tiba akunnya Presiden Prabowo posting, terus lu komen, semangat Pak Presiden, terus beliau balas, siap. Kira-kira jadi berita gak tuh? Jadi berita. Makanya. Siap, hormat gerak aja udah jadi berita. Makanya maksud saya
memang Walaupun Teddy yang balas ya. nggak tahu ya, Nggak tahu siapa nggak gitu. nggak tahu. Tapi maksud saya bahwa arah ke situ rasanya perlu ya, karena Iya. karena kan semakin lama publik akan meningkat ekspektasinya ya, seiring dengan satu apa yang dilakukan di kehidupan nyatanya, dan yang kedua juga harapan bahwa sosial medianya atau presence di digitalnya juga kurang lebih menyerupai lah. Iya, kan banyak tuh akun Pak Prabowo tuh kan, Prabowo 08 ini itu. Kalau itu aktif aja membalas kolom komentar atau komen di konten orang lain itu mungkin jadi jauh lebih menarik ya. Bisa jadi. Bisa jadi jauh lebih menarik ya. Sekarang pun sebetulnya Pak Presiden itu akunnya termasuk tinggi juga ya secara metrik sosial media ya. Mungkin bisa jadi jauh lebih tinggi gitu kalau melakukan hal yang tadi kita bicarakan. Sebenarnya simpel aja gitu ya. Cuman kalau dilakukan pasti impactnya lebih besar. Pasti lebih besar. Ya itu kan terbukti di admin Partai Gerindranya. Iya terbukti. Sekarang kan jadi bukan salah satu bahkan Paling gede akun dengan followers terbesar ya Iya. di Instagram, di TikTok ya. Dia berhasil melakukan advokasi via media sosial berhasil. Itu bisa kita kategorikan begitu tuh. Ya. Mas Prabu, ini kita agak geser dikit nih dari komunikasi-komunikasi di pemerintah. Kita agak pindah ke Amerika dulu. Zohran Mamdani menggunakan media sebagai kemenangan utama untuk menjadi mayor di New York. Mas Prabu pasti ngikutin kan? Ngikutin. Gimana Mas Prabu melihat? Setelah aku cari tahu Mas Prabu, memang ayahnya itu profesor di Columbia. Ibunya memang pembuat film dan pemenang award. Jadi ini adalah kombinasi anak dari dua Istrinya animator. Visual graphics visual ya. graphics. Ayahnya profesor Columbia University. Ini kalau digabungin, jadilah campaign yang menarik di dunia digital. Iya. Mas Prabu gimana menilai? Dan memang menarik kan kampanye ya. Sebetulnya yang dilakukan sama Zohran ini tuh sama seperti dulu ketika Obama ya awal-awal masuk di Twitter. Iya, hope ini ya. Hopes gitu, dan dia kan membangun komunikasi atas dasar apa yang publik ingin dengar, populis lah sebutannya gitu kan. Mamdani juga sama gitu, di luar bahwa apakah he is really a pro to LGBT or not, tapi di New York marketnya adalah market pro LGBT kan. Marketnya memang di situ. Marketnya memang di situ, makanya ya dia masuk ke situ gitu. Saya nggak bisa bayangin kalau tiba-tiba si Zohran ini datang dengan bawa anti LGBT seperti siapa namanya lawannya ya. Iya. Jadi ini rumus pertama atau formulasi pertama sih yang dilakukan politisi semacam Zohran, kemudian Obama, dan kemarin juga sebetulnya Trump melakukan hal itu juga ya. Karena kan Trump tuh ada aset dari ketidakpuasan publik terhadap Joe Biden yang sudah sepuh tua. Tidak bisa banyak bergerak dan macam-macam, muncullah Trump yang membawa narasi jawaban dari keresahan publik terhadap Biden gitu kan. Nah rumusan itu dibawa dengan baik ya sama Zohran ini gitu kan. Kan sempat saut-sautan juga di media digital kan? Dengan Trump. Dengan Trump kan Zohran kan? Itu kan rumusan politik sebenarnya. Di politik itu kan sebenarnya gini bos, lu selalu butuh gini, superhero tuh jadi dibutuhkan ketika ada musuhnya. Superhero jadi nggak relevan kalau musuhnya nggak ada. Superhero jadi nggak relevan kalau nggak ada musuhnya. Makanya Zohran butuh Trump supaya dia juga bisa naik ke atas. Dan juga mungkin sekarang sebaliknya Trump juga pasti akan menggunakan Zohran ini sebagai musuh dari para pengikutnya. Itu gitu yang ya. menyebabkan Pak Jokowi selalu menjadi pahlawan. Karena ada banyak musuhnya. Karena ada banyak musuhnya. Sedangkan Pak Prabowo nggak ada yang berani bermusuhan dengan beliau. Bisa jadi. Bisa jadi begitu ya. Iya. Bisa jadi begitu. Karena dunia digital tuh butuh Antitesa. pahlawan dan antitesa gitu-gitu Iya, ya. balik lagi ke yang tadi, drama, konflik. Tapi kita menikmati gitu. Kepahlawanan itu muncul dan itu harus ada musuhnya kan, nggak mungkin tiba-tiba merangin siapa gitu. Kosong kan nggak mungkin ada. Nah ya inilah politik juga begitu. Makanya logika politik itu agak beda sama logika kita mencerna kehidupan kita sendiri ya gitu. Tapi kan menggabungkan logika politik sama logika media digital juga bukan hal yang mudah Bukan sebenarnya. hal yang mudah. Kadang kan orang-orang bermain media digital, apalagi dalam hal ini politisi gitu ya, kan terjebak pada apa yang mereka pikirin aja sebenarnya. Mereka menciptakan konten yang menurut mereka aja itu baik. Betul. Belum tentu sebenarnya ini pasar sebenarnya nggak akan grab konten lu, karena itu hanya di dalam pikiran lu. Masyarakat butuh tontonan yang lebih luas. Kan begitu ya Mas. Jadi, dan ini juga yang aku perhatiin Mas.
politisi-politisi itu sekarang dalam hal ini kalau buat konten itu udah konten-konten yang daily aja, yang udah seremonial aja, sehingga orang jadinya kurang tertarik tuh kayak tiap hari agendanya A, B, C itu kan nggak kemakan. Ke forum, pidato itu, ya, so what gitu kan? Benar. Dalam media digital itu pasti nggak kemakan. Iya. Apa tips Mas biar kayaknya lu harus ganti deh sosmed lu biar kemakan gitu. Ya mungkin kita perlu bedain ya antara yang memang politisi yang besarnya dari kan Mas sering ngasih advice nih kan ke politisi kan. Yang besarnya atau karirnya ya atau jabatannya itu bergantung kepada bagaimana publik memberikan legitimasi. Kan ada juga pejabat-pejabat yang nggak peduli sama publik karena memang legitimasinya langsung dari presiden sebagai contoh, mau publik kayak gimana aja. Itu kan kita mesti bedain. Lewat election atau nggak election. Case-nya kan beda gitu. Kalau yang politisi justru saya tuh ya menemukan beberapa kasus nih sama beberapa ya inilah kawan-kawan yang kita sering ajak diskusi. Mantap. Canggih. Jadi kalau kita lihat rapotnya nggak ada negatifnya, wah ini kurang negatif gitu. Gue selalu menyarankan ini negatifnya nggak ada nih. Ada yang salah sama lu gitu. Karena kalau terlalu hijau positif, semua ya. Kalau terlalu positif either manipulated ya angka-angkanya, atau yang kedua kegiatan lo nggak menarik sehingga nggak memancing konflik. Konflik itu jangan dibilang jelek ya. Konflik itu pintu masuk orang di luar chamber lo mengenal lo. Itu lewat konflik. Karena di sosial media itu pesan kita bisa muncul keluar chamber kita hanya lewat konflik. Karena kalau nggak lewat konflik ya, lewat sesuatu yang mereka rasa perlu untuk jamin ya, akhirnya pesan lu akan berputar-putar di chamber lu sendiri, nggak akan nambah. Betul. Seperti kawan kita yang kemarin ikut pilpres. Oke. Betul. Karena terlalu fokus dengan membangun sisi positifnya di dia ya, akhirnya nggak menarik untuk dikomentari kan sama yang lain, nggak membangun konflik gitu konten-kontennya atau pesan-pesan komunikasinya. Padahal konflik itu ya pintu masuk untuk orang lebih mengenal ke diri kita. Makanya gue selalu bilang kalau in terms of komunikasi politik di era digital ya, being loved or being liked is optional, but being noticed is substantial. Okay. Jadi disukai atau dicintai itu opsi aja, opsional aja. Oke. Bonus aja. Tapi di notice itu esensial. Itulah di situ itunya. Itulah yang penting. Itu yang pentingnya gitu kan. Mau negatif mau positif, selama lu masuk ke circle publik itu udah cara bagus ya untuk grab the attention, and then at some point lu kasih message lu yang sebenarnya kan. Gitu. Jadi harus menjaga musuh ini juga penting ya. Penting. Penting. Ini mungkin bukan ide populer ya. Bukan ide populer, cuman oke lah. Tapi ya politik ya begitu, apalagi di era digital di mana algoritma udah membatasi 1-0. Kan komunikasinya algoritma ini udah 1-0 aja, Bos. Betul. Ada juga Mas yang gini Mas. Tadi kan Mas bilang ya oke lah harus ada konflik. Ada juga orang bermain di digital ini konflik terus ada. Ya itu juga jangan juga begitu. Jadi kalau dilihat rapor itu merah semua. Kayaknya butuh hijau dikit deh. Ya iya itu juga bahaya. Itu juga salah kan. Benar. Yang berlebihan konfliknya kan. Kita juga kalau dapetin raport merahnya lebih tinggi daripada hijaunya mesti di treatment gitu. Tapi hijaunya mesti di atas yang merah. Hanya jangan sampai merahnya nggak ada. Oke. Kalau itu kan treatment yang dilakukan kepada individu yang bermain media digital. Gimana kalau lembaga? Ya, misal lembaga anggaplah lembaga BUMN, misalnya apa bank yang paling gede, BRI lah, bank kerakyatan gitu ya, BRI gitu. Kalau tadi kan individu oke lah bisa menciptakan konflik antara satu individu dengan individu lainnya, terus bisa hal positif aja ke forum pidato dan selainnya. Kalau lembaga gimana? Jadi intinya gini. Yang harus dikembalikan lagi ke fundamental komunikasi digital adalah interaktivitas, gitu bos. Yang membedakan secara fundamental ya antara komunikasi analog dan komunikasi digital itu satu, fitur interaktivitas. Analog tuh nggak bisa interaktif. Lo mau cari teknologi manapun nggak bisa interaktif. Begitu bisa interaktif, ya jadilah dia barangnya teknologi digital.
Maka esensi dari lembaga-lembaga itu yang mau membangun komunikasi digital di ruang digital adalah yang pertama kali harus membuka ruang interaktivitas. Contoh kemarin nih, gue baru ngalamin, belum lama ini ya, provider internet gue mati gitu. Terus gue mau komplain, gue buka IG-nya kan, begitu mau komplain dikunci. Komentarnya lah, ini gimana caranya kita bisa ini. At that time langsung kita putusin, udah kita tinggalin aja deh, karena udah langsung kecewa nggak bisa membangun interaktivitas dengan si subjeknya gitu. Jadi interactivity is the most fundamental things ya, yang harus disadari oleh para mimin-mimin digital ini di setiap lembaga apapun ya, kementerian, bisnis or what else lah gitu. Interaktif fundamental menurut Mas Prabu? Itu justru pembedanya adalah itu dulu. Kalau misalnya case-nya begini Mas, ini contoh case langsung. Pertamina nih oplosan misal. Wah banyak dong warga yang serang karena merasa kepercayaan terhadap lembaga dalam hal ini kan nggak ada orang di situ kan, orang taunya lembaga turun, tambah lagi misalnya Bahlil ngomong inilah gitu segala macam kan. Apakah interaktif yang diberikan akun-akun lembaga itu cukup untuk memberikan rasa kepercayaan atau ada gaya komunikasi lain yang harus dilakukan? Di kasus yang kemarin kalau lo memperhatikan ya, ada perubahan yang cukup mendasar dari Pertamina ya dalam hal ini, dalam merespon krisis yang kemarin itu. Ini kan respon krisis nih kan? Iya. Kalau di awal kan gini, Pertamina lama hidup ya sebagai lembaga besar, satu entitas bisnis yang sangat besar. Jadi sebelumnya bentuk komunikasi satu arah lah, memberikan informasi, kasih informasi gitu. Lalu muncullah badai krisis ini kan, dari mulai yang kejaksaan, banyak hal lah, kemudian terus berentetan sampai sekarang kan. Bro perhatikan ada satu titik momen di mana akhirnya gaya komunikasi jadi berubah. Sekarang mereka lebih merespon, menerima keluhan. Ada kasus di Surabaya, dia direspon di sosial media, berangkat timnya ke sana, langsung buka satgas di sana, buka pos di sana. Semua motor-motor yang berebet datang ke pos ini, kita buktiin, kita cek. Kalau memang karena bensin kita ganti semuanya. Itu kan komunikasi interaktivitas. Muncul dari keluhan publik, datangi langsung gitu. Tidak menghindar, tidak defensif gitu ya. Langsung masuk ke masalahnya. Ada bensin oplosan di Kalimantan kalau nggak salah ya, bikin konten apa gitu dia, Pertalite, alkohol nih gitu. Itu langsung direspon juga. Pak, Pertalite itu nggak pakai etanol. Jadi ketika Bapak bikin konten Pertalite ada etanolnya, itu udah pasti salah. Karena Pertalite itu tidak pakai etanol. Yang pakai etanol itu Pertamax Green gitu. Coba diperbaiki lagi Pak kontennya gitu kan. Itu respon-respon yang diinginkan ya oleh publik ya di era sekarang ini. Kalau melihat trennya sekarang, mungkin bro juga bisa ngerasain ya. Ini kan melandai nih. Melandai dalam artian positif ya. Tambah lagi kan ketika BP sudah mulai beli udah ada impor BBM-nya gitu. Hanya beberapa yang belum. Ini menunjukkan kalau ada respon dari desakan publik gitu. Kemudian muncul sekarang Pertamina Signature ya untuk menunjukkan kalau memang arahnya mau berubah. Kira-kira mungkin 3-4 minggu yang lalu kita rapat bersama ya, BOD sama Dekom. Dan ya ini mungkin saya bisa bocorin di sini juga. Salah satu keputusan pentingnya adalah perubahan. Jadi di luar bahwa banyak misleading information di publik ya terkait Pertamax berbet, turbo apalah, itu kan saya bisa bilang itu misleading semua gitu ya. Bahwa ada oknum iya, tapi tidak mungkin produk Pertamina itu tidak comply dengan SKK Migas, itu kan nggak mungkin gitu ya. Sudah pasti harus comply. Apalagi saya yang bikin BBM ya kan di kilang gitu ya. Tahu banget kayak gimana ketatnya syarat untuk bisa bikin produk gitu. Di luar bahwa banyak misleading information, tapi desakan untuk Pertamina lebih agile, lebih merespon publik ya, customer driven gitu. Itu disepakati.
Jadi rasanya akan ada banyak perubahan yang akan terjadi ya di Pertamina dalam beberapa waktu ke depan. Salah satunya komunikasi. Salah satunya komunikasi, yang kedua juga pelayanan. Di beberapa SPBU kalau bro ngisi bensin sekarang, kan kalau di yang swasta ada yang cuci kaca. Kan kita nggak mungkin cuci kaca lagi kan. Sekarang kan nawarin ada sampah di mobilnya gitu. Oke. Kalau sampah di mobilnya silakan ini saya bawa tempat sampahnya, saya bantu. Iya, gitu. hal-hal kecil gitu Hal jauh lebih kecil. menarik. Iya, lebih menarik. Ada beberapa yang kalau yang helmnya kurang bagus kita ganti helmnya gitu. Itu kan upaya-upaya untuk untuk menyadari bahwa ini sekarang konsumen ini jadi sangat penting loh gitu. Customer driven tadi itu ya. Dan salah satu pemantiknya adalah respon dari konsumen di sosial media. Iya. Tidak terhindarkan bahwa ada kekecewaan gitu. Nah kan salah satu yang juga penting ya dalam hal komunikasi ini kan tidak defensif gitu. Iya. Waktu kritik masuk ya kita betul-betul serap, analisa. Yang misleading tidak perlu kita respon, tidak perlu kita follow up lah ya. Itu kan era sekarang kan orang bikin hoax tuh gampang, ya terlalu mudah bahkan gitu. Karena nggak ada regulasinya yang kemarin waktu itu kita sempat bicarakan. Tapi masukan-masukan yang memang krusial kayak pelayanan dan kecepatan, distribusi dan semacamnya itu harus direspon. Dan di level atas ya direksi dan juga komisaris pada rapat kali itu sepakat untuk membuat roadmap perubahan tadi yang baik tadi. Ya. Oke. Begitulah kira-kira cara lembaga seperti Pertamina untuk memperbaiki misalnya ada komunikasi yang kurang atau cara merespon yang baik gitu. Ya. Oke lah, Pertamina ini kan kalau dihitung jumlah pegawai pasti banyak, orang pasti banyak. Tapi kita akan pindah ke lembaga lain. Lembaga namanya DPR. Di DPR 500 orang ini semua bisa ngomong Mas Prabu. Yeah. Satu ngomong A, satu ngomong B, satu ngomong C, satu ngomong D. Nggak bisa seirama kan? Yeah. Memang nature isinya itu adalah perdebatan kalau di situ. Tapi kan kalau kita perhatikan juga kepercayaan publik terhadap lembaga negara DPR juga paling rendah. Paling rendah. Ya. Kalau apakah komunikasi cukup untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap DPR? Gimana Mas Prabu? Padahal komunikasi juga menjadi masalah tuh di situ. Mungkin gini, komunikasi saja tidak cukup, tapi komunikasi adalah syarat utamanya. Betul juga ya. Gak mungkin kita memperbaiki quality of service-nya ya, apapun tugas dari DPR, kalau komunikasinya nggak bagus. Kan kalau kita perhatikan kemarin-kemarin case yang terjadi di DPR juga karena ketimpangan komunikasi kan. Saya secara jelas menyebutkan hilangnya komunikasi empatik. Betul. Gitu di rasa DPR. Perasaan berkomunikasi betul. menyentuh hati rakyatnya kurang. Ya walaupun harus diakui ya beberapa kan clipper ya. Kerjaannya clipper lah, hoax lah. Potongan-potongan yang sebenarnya tidak benar gitu. Tapi perlu dipikirin juga bahwa clipper ini nggak mungkin kerja kalau nggak ada bahan. Betul. Ya kan? Betul. Jadi sebenarnya kalau nggak mau ada clipper yang bikin hoax ya jangan kasih bahan. Kan clipper itu kontennya kan nggak otentik ya. Dia kan pakai konten yang ada gitu. Jadi penting untuk memang dari dalam memiliki keinginan untuk berkomunikasi lebih empatik gitu. Itu aja sih sebenarnya kalau di DPR ini ya. Karena sebetulnya yang betul-betul harus merepresentasikan publik kan ya DPR instead of eksekutif dan juga yudikatif ya. Legislatif ini kan memang suaranya rakyat sebenarnya gitu. Jadi yang harus dekat dengan rakyat itu ya sebetulnya legislatifnya gitu. Nah ini gimana nih kita bikin coaching komunikasi empatik ke teman-teman di DPR. Karena kalau komunikasinya pasti jago-jago lah. Kan gitu ada yang bilang gini, sebelum komunikasi lu sampai, yang harus lu sentuh tuh perasaannya dulu. Perasaannya. Setelah perasaannya disentuh baru masuk ke substance. Setuju. Jangan substance-nya dulu ya nggak sampai biasanya. Setuju. Kan perasaannya dulu kan. Misalkan begini, pada saat waktu itu publik bicara tentang tunjangan DPR naik gitu kan, tunjangan rumah naik gitu ya. Sebetulnya akan lebih adem saat itu ya. Kalau direspon dengan ya udah kita terima ya masukannya, kami segera bahas kembali di dalam gitu. Ketimbang defensif, oh rumah itu penting gitu. Kita jauh dari sebelah sana, sebelah sini, berapa puluh juta sehari. Itu kan nggak perlu dilakukan, ya nggak? Ya empatik aja. Oh ya udah nanti kita sama-sama bahas, kita sama-sama. Belum tentu pada akhirnya sebetulnya esensi dari tuntutan publik itu loh.
Sebenarnya, apalagi kan kalau kita ketahui ternyata tunjangan DPRD di Jakarta lebih tinggi daripada di DPR, gitu kan. Jadi kan esensi dari kritik sebenarnya jadi kalau gitu bukan masalah tunjangannya gitu. Memang itu mah kesel aja sama DPR. Kebetulan ada pemantiknya masalah tunjangan, masalah gaji naik, yang sebenarnya itu hoax juga gitu. Dan di era saat ini karena media digital itu mulai marak digunakan masyarakat, pengaduan tuh kan sebenarnya cepat aja gitu. Via handphone kan, via kolom komentar, via WA atau via DM kan orang bisa menyampaikan aspirasinya. Dan DPR sebenarnya pekerjaannya semakin mudah. Betul. Kalau reses kan harus ke bawah, harus ada biaya A, B, C, D, F, G. Sekarang kan enggak. Ya udah di dapilnya dibuat aja kolom komentar khusus dapil. Sehingga aspirasi itu masuk dengan mudah kan begitu. Betul, setuju. Ya kan? Apalagi sekarang zaman teknologi bos gitu. Di sini juga ada nih di buku ini ya tentang komunikasi dengan AI. Ya, kan AI ini barang baru nih. Komunikasi itu dulu sebelum AI masuk hanya dibagi jadi dua, komunikasi face to face kayak kita sekarang ini dan komunikasi yang dimediasi sama mesin. WA lah, email lah, apa, CMC. Adanya AI jadi beda nih. AI ini mesin atau manusia? Kalau dibilang mesin, kok dia bisa ngomong sendiri, kok dia bisa pikir sendiri, gitu. Jadi dia menyerap sebagian sifat manusia dan sebagian sifat mesin. Makanya gue membangun satu konsepsi baru tentang AI communication ini menjadi satu domain sendiri. Nah di DPR ini kan kalau memang terlalu banyak masukan, itu kan bisa pakai AI ya untuk difilter, melakukan filtrasi satu. Yang kedua, sekarang ini sudah ada teknologi loh. Kalau teman-teman di DPR perlu, saya siap bantu promosi. Setiap anggota dewan itu bisa dibikin avatar AI-nya. Jadi semua knowledge dari si anggota dewan itu dimasukin ke avatar ini. Sehingga nanti publik yang berkomunikasi itu seakan-akan berkomunikasi sama anggota dewannya. Tapi dengan knowledge si anggota dewan. Oh bisa gitu ya? Bisa gitu. Canggih juga ya? Sekarang ini. Podcast ntar lagi diganti AI nih, gue gak bisa nanya-nanya lagi. Jadi ini pemikiran saya tentang kebijakan A gitu ya, masukinlah ke AI-nya. Ini data saya tentang peristiwa B atau case B, masukin ke sini. Ini sikap saya gitu ya. Betul. Nanti si AI ini akan berbicara seperti saya berbicara gitu. Kalau ada yang mentok, baru kemudian disalurkan ke. Tapi avatar AI semacam itu membatasi dialektika gak sih mas? Sebetulnya enggak, karena kan itu alat aja. Oke. Jadi semangatnya kan avatar AI itu ya adalah memperlebar reach komunikasi gitu. Karena AI ini exactly akan bersuara seperti saya bersuara. Maksudnya berbicara memperbesar seperti. reach itu maksudnya memperbanyak orang yang bisa komunikasi. Ya kan kalau langsung hanya bisa satu. Ya, betul. kalau ada 100 aduan kan 100 waktu nih. Betul. Mungkin poinnya di situnya. Poinnya di situ. Iya. Tapi untuk secara mendalam atau nggak mendalam itu tergantung kita memasuki apa gitu ya. Iya, knowledge-nya yang kita kasih ke mesin ya. Makanya AI itu saya bilang kan agak beda dengan komputer. Kita nggak bisa menyamakan AI itu as mesin. Karena ternyata AI itu kan awalnya dasar penemuan ya, algoritma AI itu kan menggunakan fuzzy logic disebutnya ya. Logika berpikir manusia menggunakan neural networks. Kan manusia itu berpikir semuanya pakai opsi. Iya. Kita melihat mau minum atau enggak, itu kan opsi semua. Semua yang kita lakukan ini semuanya opsi. Betul. Ya enggak, pilihan kata-kata yang mau kita keluarin juga opsi. Nah AI itu bekerja menggunakan matriks opsi. Jadi jutaan matriks opsi yang selama ini kita nggak sadar proses di otak kita, sama AI diduplikasi menjadi opsi-opsi yang diberikan berbagai macam gain lah kurang lebih ya secara sederhananya. Nah itu sekarang diduplikasi ke sistem, tinggal opsi-opsi ini kita masukin, yang kita pikirkan itu kita masukkan ke dalam sistem. Jadi pada saat seseorang ngomong sama Prabu, dia akan berbicara dengan Prabu karena mesin ini saya kasih knowledge-nya Prabu gitu. Termasuk cara saya ngomong, bahasa-bahasa atau redaksi yang saya pakai gitu, itu juga bisa menyesuaikan. Lahirlah Menteri AI kan? Lahirlah Menteri AI di beberapa negara sudah ada kan sekarang ya. Lahirlah Menteri AI. Baik tuh mas? Baik nggak mas? Baik nggak baik sih. Kalau sekarang saya masih ngeliat itu sebagai gimmick ya. Maksudnya bentuk statement bahwa pejabat manusia tuh banyak kekurangannya lah gitu ya. Akhirnya dibuatlah si Menteri AI itu.
Tapi kita memang punya dilema sendiri pada AI yang sampai sekarang masih belum selesai, yaitu bagaimana jika AI mengambil keputusan buat manusia. Iya. Kita belum sampai ke sana kan. Padahal mesinnya punya kemampuan itu. Gitu. Gimana kalau AI mengambil keputusan untuk manusia dan keputusannya salah? Kan kita manusia tuh suka salah. Iya. Kalau keputusannya salah gimana, siapa yang mesti disalahin? Yang bikin AI? AI-nya atau siapa nih gitu. Betul juga. Oh, ada dilema di situ. Ada dilema di situ. Ini masih belum selesai. Makanya masih dibatasi lah, termasuk ya gimmick seperti menteri AI dan semacamnya. Barangkali harus dibatasi sampai tidak mengambil keputusan publik ya. Lebih kepada bentuknya pelayanan. Pertanyaan terakhir Mas dari saya. Komunikasi digital atau orang yang berkomunikasi via digital bisa sampai menghancurkan negara nggak Mas karena orasinya Mas? Oh bisa. Bisa. Ya, yang terjadi di Nepal kan salah satunya ya kemarin. Iya. Datangnya kan dari pergerakan di digital ya. Iya, dari anak-anak Gen Z yang berada Anak-anak di dunia Gen Z. digital yang Iya. meeting untuk nentuin Perdana Menteri juga via Discord kan Mas? Iya. Jadi digital ini bukan hanya alat ya, kalau saya ngelihatnya kok ini ya, maksudnya platform komunikasi digital ya. Ini bukan hanya tools, tapi dia juga adalah sebagian dari elemen peradaban yang kita simpan di dalamnya gitu. Jadi dia memiliki kapasitas untuk menyerap esensi dari civilization yang pengen kita bangun. Sehingga kalau ada yang bisa memanfaatkan itu untuk bahkan mengubah arah negara, itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Ini menjadi pengingat kalau buat saya ya, pentingnya pemerintah sekarang untuk betul-betul paham yang namanya komunikasi digital. Sampai ke esensi ya dan fundamentalnya. Karena saya khawatir tuh gini, orang hanya melihat sosial media atau berbagai macam bentuk komunikasi digital lain tuh sebagai alat untuk komunikasi aja. Itu tuh justru ketakutan terbesar gua, Bos. Sebagai pengajar komunikasi ya. Ketika orang lihat sosmed tuh hanya sebagai alat gitu. Padahal tanpa kita sadari, alat itu tuh udah ngerubah pemikiran gua selama ini, pemikiran lu juga. Lu nggak sadar kan bahwa ketika lo mengkonsumsi informasi itu kan, lu kayak dikasih paparan terus menerus. Iya, lama-lama kan pola pikir lu akan berubah. Artinya sosmed ini nggak bisa diperlakukan hanya sebagai alat gitu. Dia bahkan powernya bisa lebih kuat daripada buku. Kalau buku ini gue baca, gue harus mau baca, Bos. Betul. Kalau sosmed ini kita juga nggak mau lihat sosmed, tapi kan scrolling ini udah jadi bagian dari aktivitas kita sehari-hari ya. Nunggu di terminal, nunggu tamu datang, nunggu apa, kan kita kan lihat sosmed. Jadi udah sebagian besar dari hidup kita ada di sini. Makanya pemerintah nggak bisa melihat sosmed hanya sebagai alat. Dan masalahnya juga banyak orang-orang yang ingin memanfaatkan ya sosmed ini, dan mereka betul-betul tahu how to use this digital thingy ya untuk mengubah persepsi bangsa. Ya sekarang ini kalau bisa dilihat ya, kenapa sih masih ramai di sosmed? Agak sedikit naif kalau kita bilang nggak ada yang ngarahin. Betul. Ya nggak? Ada kepalanya. Ada kepalanya. Ada leadernya. Dan dia tahu bagaimana cara melakukan itu. Dia tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Sehingga seakan-akan sekarang dunia ini lagi perang gitu di sosial media itu ya. Ya, termul dan non termul, abah dan anak wabah, apalah gitu. Dijaga terus api-api perpecahan ini gitu. Ya, kalau saya ngelihat kalau apa namanya diksi termul, kemudian buzzer, RP gitu ya. Itu sih bukan lagi kebutuhan politik ya. Itu sih udah arahnya udah memang kebencian, ingin memecah belah bangsa aja gitu. Karena kan nggak mungkin intinya gini. Saya pernah bilang gini. Orang tuh kalau misalnya mau kritik, dia pasti akan pakai konten yang benar. Tapi kalau udah dia sampai bikin konten bohong, masa iya cinta karena negara? Lu kenapa bikin konten hoax? Karena gue cinta sama Republik ini, gue bikin konten hoax, kan nggak mungkin kayak gitu, Bos. Betul. Waktu dia bikin konten hoax, dia sebarin, memang tujuannya pasti buat mecahin negara, untuk memporak-porandakan
landasan yang kita punya, gitu, stabilitas yang kita punya. Nggak mungkin lah dia cinta sama Republik ini, bikin hoax. Tapi kalau kritik, gue pernah apresiasi Panji. Gue datengin waktu Panji ngajak ketemu kan, yang lain nggak berani, gue datang aja sekarang ke Panji. Ayo, karena gue ngerasa kalau lu tuh kritikus, kita butuh kritik politik kayak Panji sebagai contoh gitu ya. Ya kita berdebat, bikin diskursus gitu, kenapa enggak? Gitu. Karena yang dia kritisi kan adalah policy, memang kadang-kadang nyerempet ke pribadi gitu ya. Tapi at least itu karena keresahan dia sebagai anak bangsa lah, melihat ada hal-hal yang menurut dia nggak sejalan dan nggak baik. Itu mah oke, harus. Tapi kalau seseorang sampai dia memanipulasi visual, ya, memanipulasi data, gitu kan, untuk disebarkan ke ruang digital, nggak mungkin dong itu karena cinta sama Indonesia. Nggak mungkin. Diragukan kecintaannya. Nggak mungkin, pasti nggak cinta lah. Itu pasti karena dibayar udah. Dibayar, ada bosnya gitu. Lo acak-acak deh ini Republik namanya gitu. Termasuk ya bosnya sendiri. Tidak mungkin dia mencintai Republik dengan cara seperti itulah gitu ya. Nggak mungkin gitu. Terakhir kemarin kan ada yang lucu nih karena saya bikin konten juga gitu. Ada 2 yang saya buat itu. Yang pertama, tiba-tiba dibuat seakan-akan Pak Purbaya itu kan musuh di kabinet. Ya kan? Karena Pak Purbaya begitu. Sekolah jauh dia dengan yang lain. Iya, seolah jauh gitu kan. Di rapat kabinet sendirian. Wah, menteri kita nih gitu kan. Karena dipotong aja gitu. Gua kasih lihat klip sesungguhnya. Enggak, itu lagi bercanda sama Pak Rosan. Bercanda sama yang lain. Lu ngeklipnya pas bagian Pak Purbaya datang, yang lain masih jauh tempatnya gitu. Dibikin lah kan kata-katanya Pak Purbaya diasingkan gitu. Apa sih maksudnya bikin konten kayak gitu? Gak mungkin dia buat gitu karena kalau bukan perintah gitu. Kalau bukan perintah nggak mungkin bos gitu. Ya kan, nggak ada gunanya juga buat apa. Dan lucunya apa, dimuat di media besar lagi. Dan lu berhasil kok kadang buat yang kayak gitu. Berhasil. Dimana cuma nempel ada ekspresinya, ada itu berhasil. Yang kedua kemarin Gibran lagi pidato di mana gitu. Ditutup audionya, terus Gibrannya berhenti ngomong, dibikin lah Gibran lupa bawa teks pidato kata dia gitu kan. Masa sih gitu kan? Gue langsung minta raw videonya. Lagi azan bos, lagi ngomong azan, berhenti Mas Gibran. Oh, inilah siapa dibikin. Yang buat ini orang-orang benci nggak jelas kan, ini ya. Makanya kayak gitu. Iya. Pak Prabowo kan juga dibuat macem-macem ya sekarang sama banyak lah. Dan gitu, seharusnya kan. media digital isinya yang bijaksana juga lah, jangan gitu-gitu lah ya. Iya, ya itu pentingnya regulasi. Oke. Makanya gue sangat mengadvokasi lah. Udahlah, regulasi sosmed itu penting, perlu. Ini permasalahannya adalah masa depan negara kalau gue ngeliatnya. Berarti penting regulasi ya. Penting bos. Mungkin kita adalah negara yang cukup terlambat dalam meregulasi sosmed ya. Gue mengapresiasi. Yang satu orang satu akun tuh belum ya? Belum. Oh belum ya. Hanya gue dengar kemarin sudah ada obrolannya di DPR. Gitu. Gue seneng tuh, nggak tahu dari mana ya mereka dapetin itu sampai akhirnya ada yang muncul dari Gerindra itu bilang masalah satu akun, satu KTP gitu. Semangatnya bolehlah ditangkap ya, walaupun secara yang gue usulkan itu bukan begitu ya. Satu akun itu mesti teridentifikasi siapa yang punya, intinya itu kan. Iya. Bukan masalah pakai KTP atau pakai apa. Sama kayak kita bikin toko online, kan orang tahu siapa saya kan. Itu yang penting gitu. Jangan sampai platform ketika kita tanya, itu siapa yang bikin konten ini? Platformnya bilang, gua nggak tahu siapa gitu. Nah itu nggak boleh. Jadi negara harus tahu siapa orang-orang yang bersuara di ruang digital. Kan semangatnya itu kan. Yes, oke. Not necessarily has to be KTP gitu, nggak perlu kayak gitu juga. Oke. Gitu, cukup bos. Gmail aja. Nanti kalau KTP udah kayak ini pula kan. Pinjam pinjol ya kan. Iya, kayak pinjol kan. Lo lihat sendiri banyak korbannya kan. Iya. Hanya modal KTP aja, foto, dapatlah duitnya, tiba-tiba dapat tagihan gitu. Jadi KTP itu mah teknis kalau kata gue ya. Semangatnya adalah bagaimana caranya agar akun-akun ini, mau akunnya anonim ataupun akun sungguhan ya, pakai nama kita sendiri. Platform itu tahu siapa di baliknya. Jangan sampai platform itu nggak tahu siapa milik punya siapa. Betul kan? Gitu. Karena kan sosial media itu
DNA-nya adalah freedom, Iya. perlawanan pada kemapanan gitu kan. Itunya jangan sampai dirusak juga, karena ketika lo ngebayangin di feed lo yang muncul semuanya nama orang gitu, kan nggak lucu juga, nggak seru juga sosmed ya. Ada orang-orang yang udah besar di sosmednya pakai nama-nama alias kan, ada nama apalah. Akun Minang Kocak jadi nama orang Padang. Kan nggak lucu. Lucu banget. Tapi yang penting platformnya harus tahu akun itu punya siapa sih gitu. Sehingga kalau akun itu tiba-tiba ngajarin bikin bom misalnya kan, kita bisa langsung trace ke orangnya gitu. Langsung ditindak lanjut. Langsung ditindak. Oke, terima kasih banyak Mas Prabu Siap. Revolusi atas pencerahannya. Ini dong gimmicknya gimana caranya buku ini masuk di situ tuh. Oh, bisa. Nah, ini kalau mau dibeli datang ke Paramadina kali ya. Enggak, ini ada di toko buku nanti ada. Oh, ada. Bisa didapatkan online juga. Ini sekarang belum dijual sih, masih. Belum dijual. Kita masih Baru nih, ngerancang. Baru ini masih fresh. Oke. Nanti kita masukin nih. Masukin Dinda nanti ke tengah. Ini harus ada di situ. Ntar kalau gua kesini lihat, oh masih ada. Berarti Salah satu buku ini ya. Oke. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. thank you. Thank you.